Halo guys, selamat datang di channel SS. Di video kali ini saya mau nge-share gimana caranya pakai rumus if dan ifs di Google Sheet. Nah, untuk kali ini saya buatnya di Android ya, di aplikasi Sheet. Nah, ini tuh versi HP-nya dari Google Sheet. Jadi rumusnya akan sama aja teman-teman, nggak ada bedanya. Nah, di sini saya contohnya itu mau pakai penilaian gitu kan. Nah, untuk yang rumus if, saya mau bikin statusnya itu lulus atau tidak lulus gitu. Nah, untuk lulus, untuk nilainya itu lebih dari atau sama dengan dari 75 gitu ya teman-teman ya. Gitu. Nah, caranya gimana? Tinggal masukin aja rumusnya ya. Sama dengan if, lalu masukkan ekspresinya, logical ekspresinya. Di sini kan misalnya kalau nilainya dari ini tuh, dari sel yang B9 nih, itu dia lebih besar atau sama dengan ya, sama dengan dari 75. Nah, seperti ini. Atau enggak, bisa juga langsung masukin referensi selnya. Misal di sini sel C5 gitu, bisa. Nah, kalau pakai referensi sel, kita juga harus lihat nih. Kalau misalnya patokannya itu hanya di satu sel itu aja dan sel lainnya patokannya harus sama, maka kita harus kunci referensinya dengan cara tambahin simbol dolar di sini. Itu simbol dolar sama simbol dolar di sini. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita drag and drop tuh, nanti rumusnya akan sama referensinya ke sel C5 gitu. Kayak gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya dia lebih besar atau sama dengan dari sel C5 atau dari 75, jika benar maka tulisannya akan lulus gitu ya. Kemudian kalau misalnya nggak benar, maka tidak lulus gitu. Kalau misalnya nilainya kurang dari 75 gitu ya, tidak lulus, baru langsung tutup aja, kurung tutup dan oke. Nah, di sini statusnya lulus ya, karena dia kan sama dengan 75 ya. Nah, kalau untuk yang di versi di Android, cara drag and drop rumusnya, kita ya blok aja ini, lalu tekan layarnya, lalu pilih autofill. Nah, jadi langsung rumusnya tuh. Di sini karena nilainya 42, dia tidak lulus ya kan, karena kurang dari 75. Kemudian ini nih, tidak lulus, dan seterusnya. Ini untuk penggunaan rumus if. Sekarang kita mau pakai rumus ifs ya, ada S-nya, IFS. Nah, ini tuh dipakai untuk kriteria yang lebih dari satu. Kalau di sini kan kriterianya cuma dua nih, dia lulus atau tidak lulus. Nah, misalnya kalau untuk penilaian itu kita pengen ada kayak nilai A, B, C, dan D gitu. Nah, itu pakai rumus ifs. Oke, nah pertama-tama kita hapus dulu. Nah, kalau di HP kita pilih sel yang mau dihapus, tekan lalu pilih clear, gitu ya. Nah, di sini kita mau pakai rumus ifs nih. Oke, berarti kan tulisannya sama dengan IFS, ifs, lalu pilih kondisinya nih. Kondisi pertama adalah kalau misalnya si nilainya ini, kita kan ke B9 ya, lebih besar atau sama dengan dari 90 gitu ya. Nah, kalau nilainya 90 ke atas, pengennya kita kasih nilai A gitu, karena ini value jika benar ya, jika benar ini pilihannya. Kemudian kalau misalnya nilainya itu dia lebih dari 75, yang kedua ya, yang kedua itu sama dengan lebih dari 75, maka dia masuknya ke B gitu ya, gitu. Lalu kalau misalnya dia 60, nah 60 nih, kalau misalnya dia 60-an, baru dia nilainya C ya teman-teman, nilainya C. Nah, terus selain itu berarti D kan. Nah, di sini kita tulis kondisi yang ini tuh, kita masukannya ini teman-teman, true gitu. True itu untuk kondisi selain dari yang ini semua, yang sebelumnya nih. Maka dia tulis jadi untuk kondisi yang sebelumnya semua kalau tidak terpenuhi, kita masukinnya D gitu kan. Jadi kita tulisnya true,
Lalu kita tutup aja nih, kurung tutup. Oke, kita lihat. Oh, ternyata nilainya 75B nih. Seperti biasa, kita drag and drop, lalu kita pilih. Oh, sebentar, ada nggak ya? Ini lalu tarik ke bawah. Bentar. Ini lalu tarik kita ke bawah. Pilih, tekan, ada autofill nggak? Nah, ada autofill ya. Pencet autofill. Oke, kita cek nih. Dia kurang dari 60 kan, dia 42, kemudian ini dia 71, dia masuknya C kan, lebih dari 60, terus kemudian 62 dia nilainya C. Nah, coba kita lihat ya dari rumusnya nih. Jadi nanti rumusnya itu yang pertama-tama dia ngecek dulu nih, apakah dia kriteria pertama gitu kan, dia cek dulu nih nilainya berapa, lebih dari 90 enggak misalnya. Kalau lebih dari 90 atau sampai dari 90 berarti A. Ternyata enggak nih, dia ngecek ke kondisi kedua, 75 masuk nggak? Oh, masuk, berarti dia B gitu. Jadi kalau bisa teman-teman ininya harus berurutan ya kondisinya gitu. Nah, coba, tapi nih kita coba nih kalau misalnya balikin nih kriterianya ya. Misalnya yang 75 dulu ditulis. Misalnya yang 75 dulu dia B. Misalnya baru yang ini 90 dia A gitu ya. Kita coba cek dulu deh, siapa tahu apa namanya urutan juga nggak berpengaruh gitu ya. Kita coba nih, bisa nggak? Enter. Oh, ternyata bisa-bisa aja nih. Ya, bisa-bisa aja kayaknya nih. Tapi mungkin akan lebih enak kalau misalnya kriterianya berurutan ya teman-teman ya, gitu. Karena ternyata nggak ngaruh juga nih, gitu kan? Oke. Nah, mungkin segitu saja teman-teman ya. Semoga membantu. Dan apa namanya, ternyata kita bisa loh pakai Google Sheet di HP, dan untuk kondisi tertentu juga tidak ada bedanya dengan komputer gitu. Jadi bisa lebih fleksibel kalau pakai Google Sheet ya teman-teman. Ya, segitu saja untuk video tutorial kali ini. Semoga bisa membantu dan sampai jumpa di video selanjutnya.